Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasiaan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh rangkaian siaran acara malam ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada tamatnya untuk kemuliaan Tuhan. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah kehidupan yang berkemenangan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita menjadi kesaksian. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kehidupan yang berkemenangan. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil selama kita hidup. Kalau kita sudah percaya pada Yesus, kami mendorong kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, kami mau tekankan buat kita. Kita harus berani pikul salib, membayar harganya. Kalau itu yang kita kerjakan, kami percaya saudara dan saya akan melihat Tuhan akan menyiapkan upah bagi kita yang setia. Kami ingin tekankan buat kita, waktu kita berkata saya percaya Yesus, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Bahkan kami sering berkata, seringkali karena iman kita jadi punya masalah. Tapi bagi kita yang percaya pada Yesus, tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Semua yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam hidup kita adalah proses pendewasaan. Supaya kita dewasa dan boleh menjadi partnernya Tuhan membawa kemuliaan bagi namanya. Kehidupan yang berkemenangan. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Ada 4 hal yang kami mau bagikan. Bagaimana seorang Kristen sesudah percaya Tuhan Yesus, dia boleh hidup dalam berkemenangan. Ya, bagaimana dia menjadi Kristen yang hidup yang berkemenangan. Nah, yang pertama yang kami mau tekankan buat kita, memiliki ketergantungan kepada Allah. Ya, apa artinya? Jangan jadikan Tuhan pelengkap, tapi jadikan Tuhan jadi kebutuhan. Kalau kita sudah percaya Yesus, bukan berarti semuanya selesai. Justru kami mau katakan, iblis tidak tinggal diam. Karena waktu kita berkata saya percaya Yesus, ya, iblis mengalami kerugian besar. Karena itu dia akan terus berusaha
Walaupun ya iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan, tapi yang mengalahkannya bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Karena itu Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu perlu ada ketergantungan kepada Allah. Kami ingin kita lihat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting. Ya, Yohanes pasal 15 maksud kami ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, jadi kami mau tekankan buat kita, tangkaplah kebenaran ini. Haleluya. Tuhan mau supaya setiap kita menjadi Kristen yang berkemenangan. Haleluya. Tapi untuk itu apa yang terjadi? Haleluya. Saudara dan saya mesti memiliki ketergantungan kepada Allah. Tadi kami sudah tekankan, yang mengalahkan iblis itu bukan kita, tapi Yesus. Kapan Yesus mengalahkannya? Waktu Yesus mati, ya, taat sampai akhir. Haleluya. Nah, hari ini Tuhan menekankan kepada kita, persisnya malam ini, ya, dalam Yohanes pasal 15, ya, tinggallah di dalam aku, dikatakan. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang penting kita sadari akan hal ini. Jadi Kristen yang benar dia tidak gagah-gagahan. Ya, apa artinya tidak gagah-gagahan? Tidak gagah-gagahan, tidak sombong rohani. Ini kan kadang-kadang kita gagah-gagahan. Kita pikir apa yang terjadi, kita yang hebat. Ya, saya mau katakan yang hebat cuma satu, yaitu Yesus. Karena dialah yang melakukan segalanya. Kalaupun iblis akhirnya tunduk kepada kita, itu bukan karena kita, tapi karena kita ada di dalam Yesus. Karena jelas dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang pertama, ayo memiliki ketergantungan kepada Allah. Yang kedua, ya, yang Alkitab sampaikan kepada kita, akui semua dosa yang diingat atau diketahui. Ini penting. Karena iblis musuh yang sudah dikalahkan. Sesudah kita percaya pada Yesus, ya, kalau ada dosa atau, ya, Roh Kudus mengingatkan kita tentang dosa, kami mau katakan, ya, kami mau mendorong kita selesaikan, ya, selesaikan, akui. Karena dosa itu pintu. Pintu untuk apa? Untuk si jahat, yaitu iblis. Pencuriannya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kami ingin kita lihat Alkitab kita, Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi, ya, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kami tekankan buat kita, bagaimanakah kita supaya menjadi Kristen yang berkemenangan. Ya, kehidupan yang berkemenangan yang Tuhan janjikan itu akan terjadi sesudah kita percaya Yesus. Milikilah ketergantungan kepada Tuhan. Karena secara hukumnya, saudara dan saya seharusnya menang. Haleluya. Tapi faktanya banyak kali kita, ya, berguguran. Kenapa bisa? Karena kita nggak mengerti kebenaran ini. Yang mengalahkannya bukan kita, tapi yang mengalahkan iblis adalah, ya, Yesus. Karena itu kita mesti memiliki ketergantungan, melekat. Itu bagian yang kita harus kerjakan. Yang kedua, jangan simpen dosa. Ya,
Akui, karena dosa itu peluang, pintu. Bereskan itu semuanya. Kalau kita mengaku, kata Alkitab, Tuhan setia dan adil akan mengampuni. Haleluya, lakukan ini. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tapi sampai kapanpun Tuhan Yesus tidak mau kompromi terhadap dosa. Jadi biar kita mengerti akan hal ini. Jadi kalau kita ingin ada dalam kebenaran malam hari ini tentang tema kita, ya, kehidupan yang berkemenangan, praktekkan kebenaran ini. Ada ketergantungan kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sombong rohani. Karena yang mengalahkan iblis itu adalah Yesus, bukan kita. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, jangan simpen dosa. Ini penting. Kalau ada dosa, akui. Karena kalau kita mengaku, Alkitab katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Tuhan setia dan adil akan mengampuni kita. Nah, yang ketiga yang kami mau sampaikan, biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Alkitab katakan Roh itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh itu akan menyadarkan kita tentang dosa dan penghakiman. Jadi kami mau katakan, mari mulai hari ini biar kita jadi Kristen yang berkemenangan. Haleluya. Sesudah percaya Yesus, ayo memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan kompromi dengan dosa. Jangan buka celah, karena dosa adalah celah. Dan yang ketiga, biarlah kita mau dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun orang kepada kebenaran. Haleluya. Roh Kudus akan membuat kita haus akan firman. Roh Kudus membuat kita haus untuk melayani Tuhan. Roh Kudus akan membuat kita haus akan Tuhan. Rindu seperti rusa yang merindukan air. Haleluya. Dia yang bekerja di dalam kita. Itu yang membuat saudara dan saya jadi sanggup. Dia yang bekerja di dalam kita. Kami berdoa biar kebenaran ini bukan pengetahuan, tapi jadi kehidupan dalam kehidupan kita. Lihatlah Petrus sesudah dipenuhi Roh Kudus, Petrusnya itu, tapi pengalaman yang diterima berbeda. Dia jadi Petrus yang hebat. Ya, kalau tadinya dia menyangkal sebanyak 3 kali, tapi akhirnya dia jadi Petrus pemberani. Sampai akhir hidupnya, dia akhirnya setia. Petrus mati syahid, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia disalib terbalik. Kami ingin katakan, dia bukan Petrus yang berkata, aku tidak mengenal dia. Tidak, tapi dia yang berani membayar harga untuk mengikuti Tuhannya. Haleluya. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang membuat saudara dan saya jadi berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan pada akhirnya Yesus dipermuliakan. Kami beriman melalui kebenaran ini. Kekristenan kita tidak jatuh bangun, tidak jatuh bangun, tidak jatuh bangun. Kami beriman kekristenan kita naik, bertumbuh imannya. Haleluya. Kami ingin tekankan buat kita, bukan berarti tidak ada tantangan, tapi tantangan membuat akar kita semakin dalam. Ya, kalau ada tantangan itu tandanya Tuhan mau membuat akar kita semakin dalam. Gak usah takut.
Dan supaya saudara bisa bertumbuh lebih tinggi, karena ya makin tinggi satu pohon, angin semakin banyak dia dapatkan. Tapi kalau akar kita dalam, kita nggak perlu takut. Banyak kali kita nggak mengerti akan hal ini. Jadi kalau ada masalah, bersyukur Tuhan sedang membuat akarmu semakin dalam. Makin besar masalah, akarmu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Semakin dalam, semakin kuat, nanti bertumbuh bisa lebih tinggi. Karena itu lihat segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau kita bisa menangkap ini, kekristenan kita akan tampil beda, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi dengan tegas kami ingin tekankan buat kita, kehidupan yang berkemenangan, yang pertama memiliki ketergantungan pada Tuhan. Ya. Yang kedua yang perlu kita lakukan, berlaku ketat dengan yang namanya dosa. Ya, berlaku ketat yang dengan namanya dosa. Dan yang ketiga, kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat yang kami mau katakan, gunakan segenap senjata Allah. Ya, kami ingin kita lihat Alkitab kita. Ya, Efesus pasal yang ke-6 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Bahkan dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat daripada iblis. Ya, tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kami tekankan buat kita, kita harus mau gunakan selengkap senjata Allah. Haleluya. Kenakan, pakai. Kami ingin tekankan buat kita, kenakan. Kalau kita menyadari akan hal ini, saudara dan saya akan berkemenangan. Ya, kenakan. Kita nggak tahu kapan musuh datang. Karena itu kita harus kenakan senantiasa. Ya, saya mau katakan, percaya atau tidak, seringkali tikungan yang curam, yang berbahaya, jarang kecelakaan terjadi. Kenapa? Karena orang sadar, waspada. Perhatikan saja, tikungan-tikungan maut tuh jarang kecelakaan. Tapi tikungan yang biasa justru banyak celakanya. Kenapa? Orang nggak waspada. Karena itu kita katakan kenakan. Pakai. Apa artinya? Siap. Haleluya, siap. Kami ingin tekankan buat kita nggak tahu kapan datangnya musuh. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ya, perhatikan kebenaran ini. Kalau ini kita perhatikan, kita akan jadi Kristen yang berbeda. Percaya atau tidak, kalau kita udah percaya pada Yesus, ayo, mari kita lihat segala sesuatu dari sudut pandang firman. Apapun yang diizinkan itu cuma pelatihan untuk pendewasaan, di mana Tuhan sedang melatih kita. Itu cuma ujian iman saja supaya saudara mahir dalam menggunakan senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ini kebenarannya, kami percaya kekristenan kita jadi berbeda, tidak cengeng, tidak ngambekan, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel. Tapi kita akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Dan kalau kita mau melakukannya, kita mempraktekkan apa yang Dia firmankan, kita bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang di dalam kehidupan ini. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Kehidupan yang berkemenangan. Pertama, miliki ketergantungan kepada Allah.
Yang kedua, berlaku ketat terhadap dosa. Akui kalau ada dosa, akui. Dan yang ketiga, yang perlu kita perhatikan, kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, yang perlu kita simak, ya, kita harus gunakan selengkap senjata Allah. Standby. Ya, jadi jemaat Tuhan yang berjaga-jaga senantiasa. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya saudara dan saya lebih daripada pemenang, dan akhirnya nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dicintai Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini dengan tema kehidupan yang berkemenangan. Kami percaya kita sudah diberkati Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit, kita menggunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi kita yang belum pernah mengundang Yesus, yang belum pernah menerima Yesus dalam hidupnya tanpa paksaan, kami mau membantu kita. Ikuti saja doa kami dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau lakukan dengan baik, anugerahnya tersedia bagi kita. Dan yang kedua, nanti kita mau berdoa buat yang sakit dan yang berbeban berat. Dan nanti yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Mari kita lakukan yang pertama. Letakkan tanganmu di dadamu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya terima firman Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa. Banyak dosa yang saya perbuat. Ya Tuhan, saya mau bertobat, meninggalkan dosa saya dan cara hidup saya yang salah. Dengan sadar penuh, saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya menerima dengan sadar sepenuhnya. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau kita sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu sakit, taruh satu. Kalau ginjalmu sakit, taruh satu di belakang. Ya, apapun sakitmu, Yesus jawabannya. Ya, nanti angkat tanganmu satu. Kalau kau percaya, mujizat terjadi. Yang kedua, kalau engkau punya beban, taruh kedua tanganmu di dadamu. Malam ini, malam kelepasan, malam kelegaan bagi kita. Kita berdoa. Tuhan, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak penyakit dalam tubuh kami, karena Tuhan sudah bayar kami lunas waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kami berdiri di atas kemenangan yang Tuhan Yesus sudah katakan sudah selesai, dan oleh bilo-bilo Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau, enyahlah engkau. Aku katakan sembuhlah dalam nama Yesus. Berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya beban berat, yang sedang menghadapi pergumulan. Aku katakan dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup, terbukalah jalan. Aku katakan dalam nama Yesus, jalan yang berliku-liku Tuhan buat lurus kembali. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Aku berdoa Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden. Ada mata air yang baru. Diberkati hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu, rohanimu, pelayananmu oleh Tuhan. Kami mau berdoa buat
Panorama MGK yang jadi partner kami, naik bukan turun. Kau buatlah berhasil. Kami mau berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Turunlah keselamatan dari Tuhan di atas negeri kami ini. Hujan pertobatan. Kami minta supaya yang kena virus corona semakin sedikit, yang sembuh semakin banyak. Lama-lama ya Indonesia bebas. Tuhan sanggup melakukannya dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota damai, kota yang baik, kota disiplin. Selamatkan kota ini. Jauhkan dari gempa bumi, tsunami, malapetaka, bencana, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa buat gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Kau ikat dalam kasih Kristus, saling menopang. Tuhan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mundur Engkau tarik kembali. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mundur, jatuh, Tuhan pulihkan hidup mereka. Yang setia, tambahkan karunia. Berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur gerejamu, Tuhan, urapi, bangun, bangkit, jadi suara, jadi petunjuk jalan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat perang Rusia dengan Ukraina. Kami minta Tuhan, Engkau sanggup mendamaikan mereka. Kami minta pengampunan atas kesombongan masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan, biar ada roh perdamaian. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, lindungilah negeri kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.